Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu, sahabat GTKPG yang telah hadir baik di ruang Zoom maupun streaming kanal YouTube. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin. Petik daun lamtoro disimpan dalam tabung. Saya Sinta Dewi Kumoro mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung pada acara sosialisasi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Yang kurang lebihnya akan kita laksanakan selama 2 jam ke depan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berjumpa secara daring baik melalui media Zoom maupun melalui kanal YouTube pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025. Pertama-tama, izinkan saya menyapa Bapak Ibu narasumber pada sosialisasi siang hari ini. Yang terhormat, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Ibu Nunuk Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Temu Ismail, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Putra Asga Alefri. Selanjutnya, sapa hormat kami untuk para Bapak Direktur, para pimpinan UPT, Kepala Dinas Pendidikan, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tidak lupa juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru dari semua jenjang juga hadirin yang kami banggakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam sosialisasi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Baik Bapak Ibu sahabat GTKPG, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu dapat duduk tegak dengan sikap sempurna. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita simak laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Putra Asga Alefri. Kepada Pak Asga dengan hormat disilakan. Terima kasih Mbak Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara hati terdengar kuat, menggema keras lewat aksi nyata. Regulasi disusun bukan sekedar surat, tapi diwujudkan sebagai tanggung jawab kita bersama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul
dalam rangka sosialisasi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Yang terhormat Profesor Nunu Suryani selaku Dirjen Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, yang saya hormati Bapak Temu Ismail, Sekretaris Dijen GTKPG, para direktur di lingkungan Dijen GTKPG, para JF utama di lingkungan Dijen GTKPG, Bapak Ibu Kasubdit Direktorat Teknis, Ketua Tim Regulasi Tata Laksana dan SDM Setdijen GTKPG, Bapak Ibu Ketua Tim Regulasi Kebijakan dan Supervisi di semua Direktorat Teknis, Bapak Ibu Kepala UPT di lingkungan Kemendikdasmen, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, Ketua Organisasi Profesi, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sosialisasi dan penyamaan persepsi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi regulasi beban kerja guru sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan oleh Direktorat Jenderal GTKPG. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mendukung pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada mutu pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, Direktorat Jenderal GTKPG mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru. Dalam hal ini, Dijen GTKPG memiliki peran untuk mengkoordinasikan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, regulasi yang dihasilkan merupakan hasil kerja bersama di lingkungan Direktorat Jenderal GTKPG. Dalam melakukan proses penyusunan rencana peraturan perundang-undangan diperlukan beberapa tahapan, diantaranya penyusunan naskah akademik, penyusunan draft awal sampai dengan draft regulasi yang menyeluruh, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan uji publik keterbacaan regulasi, lalu harmonisasi bersama kementerian atau lembaga terkait, kemudian proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM, di Kementerian Hukum, dan yang terakhir adalah dilakukan sosialisasi ketika peraturan tersebut telah resmi diterbitkan. Begitu pula dengan regulasi terkait beban kerja guru ini. Sebelumnya, Direktorat Jenderal GTKPG telah melakukan uji publik pada tanggal 3 Juni 2025 dengan peserta yang berasal dari unsur Dinas Pendidikan, JF Pengawas Sekolah, JF Penilik, JF Pamong Belajar, dan JF Guru dari provinsi dan kota di Jabodetabek. Saat ini kita telah sampai pada tahap sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang regulasi yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pemahaman yang sama sehingga tepat dalam mengimplementasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan adapun narasumber pada siang hari ini yaitu Bapak Temu Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru GTKPG, dan nanti sebelumnya kita mendapat pengarahan dulu dari Bu Dirjen, Ibu Profesor Nunu Suryani, kemudian peserta yang mengikuti sosialisasi melalui Zoom, UPT yaitu BGTK, GTK, BPMP, dan UPT terkait lainnya di lingkungan Kemendikdasmen, kemudian Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia, organisasi profesi, dan peserta yang mengikuti sosialisasi melalui YouTube, yaitu Bapak Ibu dari JF Guru, Bapak Ibu JF Pengawas Sekolah, Bapak Ibu JF Penilik, dan Bapak Ibu JF Pamong Belajar, dan pemangku kepentingan lainnya yang tidak dapat mengikuti sosialisasi melalui Zoom dikarenakan keterbatasan kapasitas. Izinkan saya menutup laporan ini dengan sebuah pantun, langkah bersama dalam satu tujuan, kebijakan dirancang penuh hikmah. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sekalian, semoga regulasi ini berdampak positif dan membawa berkah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja sama dengan baik demi terselenggaranya kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kami harap peserta yang hadir dapat mengikuti seluruh rangkaian secara utuh sehingga dapat mengimplementasikan regulasi tersebut di satuan kerja masing-masing.
Langkah manusia tak luput dari kesalahan, niat baik jangan pernah dipendam. Mohon maaf atas segala kekilafan, saya akhiri laporan ini dengan ucapan salam. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asga atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu sahabat GTKPG, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dan arahan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Ibu Nunuk Suryani. Kepada Ibu Nunuk dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan pantun ya Bapak Ibu. Langit Jakarta berselimut cahaya. Mentari tersenyum, hangat menyapa. Bapak Ibu, ada regulasi baru. Mari kita telaah bersama. Demi pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Temu Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal GTKPG, para CF utama di lingkungan Dijen GTKPG, Bapak Ibu Kasubdit Direktorat Teknis, Ketua Tim Regulasi, Tata Laksana dan SDM, Sedijen GTKPG, Bapak Ibu Ketua Tim Regulasi Kebijakan dan Supervisi Direktorat Teknis, dan Ibu dan Bapak peserta sosialisasi yang terdiri dari UPT, BBGTK, PGTK, dan KGTK, BPMP, organisasi profesi, Dinas Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya, dan Ibu dan Bapak Guru yang mengikuti melalui kanal YouTube. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sosialisasi pada siang hari ini. Puji syukur mari bersama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Saya mendoakan semoga Ibu dan Bapak yang hadir dalam agenda ini selalu diberikan berkah kesehatan dan selalu diberikan kekuatan agar dapat terus bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita kita, yakni pendidikan bermutu untuk semua. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan dapat dipahami secara menyeluruh oleh para pemangku kepentingan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, transformasi pendidikan yang berlangsung saat ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pendidikan karakter, serta pengembangan potensi dan minat peserta didik. Untuk mendukung langkah tersebut, diperlukan penyelarasan kebijakan yang adaptif, termasuk dalam hal pengaturan dan pemenuhan beban kerja guru. Namun, perlu dipahami bahwa kebijakan pemenuhan beban kerja guru ini ditujukan kepada semua guru secara pengertian yang lebih luas. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan ini, kita akan bersama-sama memahami arah kebijakan baru terkait beban kerja guru. Adapun beberapa hal yang menjadi perubahan dalam regulasi beban kerja ini antara lain, pertama, penambahan jenis-jenis tugas tambahan lain guru. Ini merupakan arahan dari Bapak Mendikdasmen Profesor Abdul Muti, yang mana dengan adanya penambahan ini tentunya dapat membantu Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih mudah untuk memenuhi beban mengajar hingga 24 jam pelajaran. Tugas tambahan baru yang diatur dalam peraturan menteri ini contohnya seperti menjadi pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan yang mendapatkan ekivalensi 1 jam tatap muka. Lalu contoh lain menjadi instruktur, narasumber, fasilitator pada program pengembangan kompetensi tingkat nasional di bidang pendidikan yang juga mendapatkan ekivalensi 1 jam tatap muka. Dan tentu tugas tambahan lain yang akan kita sama-sama simak nanti dari Bapak Sesdijen GTK PG, Bapak Temu Ismail, selaku pemateri pada hari ini.
Kedua, adanya nomenklatur baru, yaitu guru wali. Bapak Ibu jangan khawatir, tugas guru wali ini tidak akan menambah beban mengajar di luar 24 jam, melainkan masuk sebagai M keempat, yaitu membimbing dan melatih murid. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber. Ketiga, guru tidak perlu ditugaskan ke sekolah lain untuk memenuhi beban kerja 24 jam. Namun dapat ditugaskan ke sekolah lain jika sekolah lain memerlukan guru mata pelajaran tertentu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Harapan kami, Ibu dan Bapak dapat memahami pemaparan dari narasumber nanti dan dapat diterima serta dimaknai secara utuh. Semoga pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, serta kita semua mempunyai pemahaman, tujuan, dan semangat yang sama dalam menjaga komitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, dengan memohon ridho Allah SWT, kegiatan sosialisasi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu Bapak semua. Mari bersama kita perkuat peran guru sebagai agen perubahan pendidikan yang profesional, sejahtera, dan berkarakter demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Saya tutup lagi dengan pantun ya. Berlayar perahu menuju seberang. Singgah sebentar membeli pepaya. Mari kita awali dengan semangat yang terang. Sosialisasi beban kerja guru. Kita mulai bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nunu yang telah berkenan memberikan sambutan, arahan sekaligus tentunya membuka sosialisasi ini secara resmi. Baik Bapak Ibu sahabat GTKPG, sebelum kita masuk pada sesi materi atau paparan narasumber, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan melalui kolom Q&A pada media Zoom, tentunya dengan mencantumkan nama serta asal instansi atau sekolah. Nantinya pertanyaan yang masuk akan dikurasi dan dijawab secara langsung oleh narasumber kita, juga oleh tim panelis. Memasuki acara selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang pastinya ditunggu-tunggu nih terkait Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Biar tidak semakin penasaran materi apa saja sih yang akan disampaikan, langsung saja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Temu Ismail, dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Ibu Profesor Dr. Nusuryani MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Dijen GTKPG, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Pendidikan, Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan yang berada di lingkungan Dijen GTKPG, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Balai di lingkungan Dijen Paudasmen, dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan tim baik dari kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia, dan tentunya yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan Kasubdit di lingkungan Dijen GTKPG, Bapak Ibu Kasubag TU dan seluruh tim regulasi yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati. Tentunya wajib kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat hidayahnya, kita masih diberikan berbagai nikmat sehat panjang umur, sehingga kita dipertemukan dalam suasana yang tidak kurang suatu apapun, dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Dan yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik dari Kepala UPT dan tim di seluruh Indonesia, di bawah Kemdikbudkesmen, dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota Provinsi, bersama tim yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi Permendikbud nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitan dengan Permendikbud yang akan kita bahas saat ini tentunya ada semangat transformasi kaitan dengan kebijakan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kaitan dengan pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu atau kualitas pembelajaran, pendidikan karakter, dan pengembangan bakat dan minat siswa atau murid. Dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2025, yang mana memang ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Guru dan Dosen, yang mana memang kaitan dengan guru memiliki beban kerja, memiliki tugas dan fungsi baik di internal sekolah, satuan pendidikan, maupun di luar sekolah atau satuan pendidikan. Dari mulai amanah dari pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tadi barusan kami sampaikan kaitan dengan kewajiban guru, tugas fungsi guru di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, dan peraturan turunannya tentang guru, yaitu PP nomor 74 tahun 2008 yang telah diubah nomor 19 tahun 2017, dan tentunya dengan adanya organisasi kelembagaan baru Perpres nomor 188 tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga kaitan dengan organisasi kementerian nomor 1 tahun 2024. Sekilas mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kaitan dengan pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sebetulnya sudah diterbitkan dari tahun 2018, yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, yang mana di dalamnya juga ada rincian tabel ekuivalensi dari mulai tugas pokoknya, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain. Nah, berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024, dengan berbagai kebijakan yang ada, baik terkait dengan kurikulum, maupun juga identifikasi masukan dari lapangan, kaitan dengan berbagai tugas tambahan lain, dan juga ada yang tugas tambahan lainnya yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, itu dengan kita mencoba untuk menganalisis, melakukan analisis beban kerja dari masing-masing tugas tambahan lain maupun tugas tambahan lainnya, perubahan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yaitu Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang
perubahan Permen 15 tahun 2018. Dan di dalam Permen Dikbudristek tersebut secara besaran sudah dijelaskan dan lebih rinci kembali dijelaskan dalam Keputusan Menteri nomor 495 tentang rincian ekuivalensi beban kerja. Nah, berjalannya waktu kembali dengan berbagai kebijakan saat ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa arahan dari Pak Menteri maupun juga masukan dari lapangan yang sekiranya bisa kita laksanakan identifikasi, analisis dari rincian beban tugas masing-masing, sehingga Permendikbud 25 tahun 2024 ada perubahan kembali dengan beberapa penambahan tugas tambahan lainnya dan juga perubahan nomenklatur yang ada di dalam peraturan Permendikbudristek 25 tahun 2024. Jadi apa yang dulu ada di Permendikbudristek 2025 nomor 25 tahun 2024 itu hampir semuanya terboyong di dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Ada juga yang perubahan nomenklaturnya, kira-kira seperti itu. Nah, dan juga nantinya Bapak Ibu sekalian lebih detail kembali kaitan dengan pengaturan yang ada nomor 495 nanti akan dimasukkan atau dituang dalam keputusan menteri. Dan mungkin Bapak Ibu yang juga selama ini mengetahui bahwa dalam hal pelaksanaan tugas yang mungkin diatur dalam Undang-Undang ASN dan juga begitu turunannya bahwa ASN itu memiliki jam kerja istilahnya, beban kerja atau jam kerja efektif itu 37,5 atau 37 jam per minggu, yang mana jumlah jamnya per minggu beban kerja yang saat ini dilakukan adalah 1 jam itu 60 menit. Itu adalah jam kerja. Yang mungkin perlu dibedakan antara beban kerja dengan jam kerja. Beban kerja tentunya masuk dalam jam kerja, karena setiap jabatan itu mempunyai jam kerja dan juga tugas fungsi dari masing-masing yang dibebankan kepada masing-masing jabatan. Baik itu jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional. Nah, untuk yang di guru tentunya ada jam kerja yang memang mengikuti Undang-Undang ASN, yaitu 37,5 jam per minggu, dan juga ada beban kerja yang memang dipersyaratkan dituangkan dalam peraturan yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen maupun turunannya, yaitu kaitan dengan pemenuhan beban kerja yang minimal 24 jam tatap muka. Ini yang perlu kita pahamkan bersama kaitan dengan jam kerja yang memang itu merupakan hari kerja yang penuh waktu sesuai dengan pengaturan yang ada, dan juga dengan beban kita sesuai dengan tugas fungsi dari jabatan yang ada, baik itu di pelaksana maupun jabatan fungsional. Nah, untuk yang beban kerja guru, selain melaksanakan di dalam penuangan jam kerja tadi, Ibu sekalian, itu yang mungkin sudah biasa kita sebut, kita familiar dengan M5 yang mencakup terkait dengan kegiatan pokoknya. M5 tersebut yang M1 adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, M2-nya melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, merencanakan, melaksanakan, itu yang M2. Yang ketiga, M3 adalah menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang M4, membimbing dan melatih murid. Yang M5, melaksanakan tugas tambahan. Nah, kaitan dengan berbagai penuangan tugas guru, baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, kita lebih detailkan kembali terkait dengan M4-nya, membimbing dan melatih murid, itu termasuk di dalamnya menjalankan tugas sebagai guru wali.
Nah, untuk yang melaksanakan tugas tambahan, itu ada tugas tambahan guru, ada juga tugas tambahan lain guru. Nah, ini yang perlu dituangkan kembali, lebih detail kembali ke dalam peraturan menteri ini, dan juga nanti secara detail ekuivalensinya di dalam keputusan menteri. Tentunya Bapak sekalian, ada memang yang sudah tertuang dalam regulasi, baik itu di PP, kaitan dengan tugas pokok gurunya, ada juga yang dituangkan dalam aturan PP-nya, tugas tambahan yang bisa diidentifikasi kembali, dan ada lagi yang disebut dengan tugas tambahan lain guru. Nah, ini yang dengan kondisi yang ada di lapangan, berbagai hal kita coba analisis, kita identifikasi, kita hitung berkaitan dengan tugas tambahan maupun tugas tambahan lain guru tersebut untuk bisa dituangkan dalam beban kerja yang akan nanti diekuivalensikan dengan jam tatap muka. Lebih detail Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini mungkin juga tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir, mungkin dari Dinas Pendidikan bersama tim, dan juga mungkin ada Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang mungkin juga hadir, pengawas juga hadir. Kaitan dengan beban kerja guru yang tugas pokoknya merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, bisa kita coba definisikan. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan di dalamnya meliputi pengkajian kurikulum pembelajaran, kurikulum pembimbingan atau program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan, dan juga pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan standar proses yang ditetapkan. Yang kedua, kaitan dengan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Mulai dari melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan merupakan pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran atau pembimbingan yang sudah direncanakan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Yang berikutnya, pelaksanaan pembimbingan dilakukan melalui bimbingan dan konseling untuk mendukung pembelajaran dan kemandirian murid atau siswa. Dan yang berikutnya adalah guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan pada satuan administrasi pangkalnya. Nah, ini yang menjadi juga arahan dari Pak Menteri kaitan dengan pemenuhan beban kerja yang dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya. Yang berikutnya adalah guru pendidikan khusus yang ditugaskan pada unit layanan disabilitas atau ULD, dan guru ASN, aparatur sipil negara, yang diredistribusikan pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, di M2 ini, Bapak sekalian, ini yang dulu ada pemenuhan beban kerja di luar satmingkalnya. Untuk yang saat ini, itu semua dilaksanakan di satmingkalnya, kecuali ada penugasan tertentu yang memang dibutuhkan di sekolah lain yang memang belum ada atau dibutuhkan terkait dengan gurunya. Itu penugasan. Saya kira seperti itu. Nah, yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, kita definisikan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar atau perkembangan peserta didik. Nah, yang berikutnya kaitan dengan M4-nya, membimbing dan melatih. Ada beberapa yang perlu kita jelaskan di sini kaitan dengan membimbing dan melatih. Yang pertama, membimbing dan melatih peserta didik dilakukan pada kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, selain melaksanakan tugas membimbing dan melatih di atas, yang kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler, guru juga melaksanakan tugas pendampingan sebagai guru wali. Ya, ini mungkin sudah tidak asing lagi sebagai guru wali yang mungkin Bapak Ibu saat ini ada pertanyaan juga nantinya. Apa dulu yang disebut dengan wali kelas, apa yang saat ini adalah guru wali. Nah, yang
kami dapat jelaskan sedikit mungkin tugas guru wali, yaitu paling sedikit melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid yang didampinginya. Nah, ini seperti kalau mungkin Bapak Ibu ada di perguruan tinggi, ada sebutan di sana kaitan dengan pembimbing akademik, dosen pembimbing akademik, yang membimbing dari mulai awal mahasiswa masuk sampai mahasiswa itu lulus. PA, pembimbing akademik. Nah, di sini untuk guru kita sebut dengan guru wali. Nah, guru wali itu diwajibkan untuk guru mapel pada jenjang SMP yang sederajat, di dalamnya ada SMP LB, SMA atau SMA LB, SMK, dan juga SMK LB. Nah, saya sampaikan di depan, itu dilakukan sejak siswa masuk sampai nanti lulus, tentunya dengan berbagai kondisi yang ada yang mungkin siswanya besar atau banyak, tentunya dengan guru juga yang sedikit, ada juga yang siswanya besar, ada juga yang gurunya besar. Tentunya ini ada tugas dari kepala sekolah untuk bisa membagi semua guru mapel yang ada mendapatkan tugas sebagai guru wali, kecuali kepala sekolah yang memang tidak menjadi guru wali. Nah, tentunya dalam pelaksanaan tugas berkolaborasi dengan guru BK yang ada. Kalau itu yang jenjang SMP, SMA, SMK, saat ini ada untuk guru BK-nya, tapi untuk yang di sekolah dasar, di SD, itu belum semuanya merekrut atau pengadaan terkait dengan guru BK. Sehingga perlu kolaborasi dengan guru BK dan juga guru wali kelasnya. Yang berikutnya, sekalian, kalau tadi tugas pokok, nah sekarang ada tugas tambahan guru. Ini juga tertuang di dalam pengaturan yang lebih tinggi, di dalam PP gurunya, yaitu meliputi wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala pustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium bengkel atau unit produksi, teaching factory satuan pendidikan, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Nah, yang terakhir adalah tugas tambahan lain. Inilah yang lebih banyak kembali, identifikasi tugas-tugas tambahan lain yang kita nanti akan lebih detailkan, lebih jelaskan. Nah, tugas tambahan lain, Bapak sekalian, ini bagian dari yang M5, melaksanakan tugas tambahan. Ini mulai dari, kalau yang tadi, Bapak sekalian, ini mungkin Bapak Ibu sudah biasa dan sudah tidak asing kembali, sudah familiar. Nah, di sini yang tugas tambahan juga ada yang selama ini sudah ada di sekolah atau satuan pendidikan, ada juga yang nanti ada nomenklatur yang memang baru, dan juga ada tambahan tugas tambahan lain yang ada. Nah, yang biasa ada seperti katakanlah wali kelas, itu sudah ada dulu. Pembina organisasi siswa, intrasekolah juga sudah ada. Pembina ekstrakurikuler juga sudah ada. Koordinator pengembangan kompetensi, itu juga sudah ada. Pengurus bursa kerja khusus pada SMK, guru piket juga sudah ada dulu. Pengurus lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, itu untuk siswa ini juga sudah ada. Nah, koordinator pengelolaan kerja guru, ini kemarin juga sudah ada. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan pengurus organisasi bidang pendidikan, ini juga sebenarnya sudah ada. Tutor pada pendidikan setara juga sudah ada. Nah, yang berikutnya yang sebelah kanan, Bapak sekalian, ini beberapa yang ada yang perubahan nomenklatur. Yang pertama, koordinator pembelajaran basis proyek. Nah, ini yang dulunya mungkin Bapak Ibu mendapatkan atau membagi tugas kaitan dengan koordinator P5. Nah, untuk mengantisipasi kaitan dengan perubahan pendalaman, ketajaman yang ada di pengaturan kurikulum, dan sekarang sudah terbit Permendikbudasmennya, ini kita wadahi, kita berikan nomenklatur koordinator pembelajaran basis proyek. Tapi, Bapak Ibu sekalian, ini bukan semata-mata menghasilkan suatu bentuk barang dan sebagainya, alat dan sebagainya. Ini luas, nanti kaitan dengan hal ini akan lebih detailkan kepada atau di dalam keputusan
menterinya. Yang ekuivalensi ada nama tugasnya apa, terus tugas fungsinya apa, tagihan untuk dokumen datanya apa, atau dikonversi atau di ekuivalensinya berapa, itu kan nanti kan akan dituangkan dalam keputusan menteri. Yang berikutnya koordinator pembelajaran pendidikan inklusi. Yang berikutnya satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang berikutnya pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan. Nah ini baru sekalian yang mungkin Bapak Ibu saat ini atau yang kemarin katakanlah ada event-event terkait dengan hari besar secara nasional, ada kepanitiaannya yang kemarin belum diakui, sekarang masuk dalam pengakuan tugas tambahan lain. Yang berikutnya instruktur, narasumber, fasilitator pada program nasional di bidang pendidikan. Nah ini juga akan diakui untuk diekuivalensikan. Yang berikutnya peserta pada program pengembangan kompetensi yang terstruktur yang dilaksanakan atau dilakukan pada lembaga penyelenggara pelatihan, kelompok kerja guru, dalam pendidikan, komunitas pendidikan, organisasi profesi. Nah ini peserta pun juga diakui. Tapi tentunya ada batasan-batasan. Batasan seperti katakanlah, oh memang programnya terstruktur. Ini dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang memang diberikan penugasan dan sebagainya. Itu akan lebih detail nanti di Didasmennya. Yang berikutnya koordinator KKG, MGMP, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, maupun yang gugus-gugus biasanya kecamatan biasanya. Itu ada, ini juga kita kemudian untuk diakui. Yang berikutnya pengurus organisasi masyarakat, kemasyarakatan non-politik, dan atau pengurus organisasi pemerintahan non-struktural. Ini lebih diluaskan kembali, tapi juga ada batas-batasan, sehingga nanti akan ada tugas fungsinya apa, tagihan data dokumennya apa, dapat ekuivalensi berapa, nanti akan dijelaskan di Kemendikbudnya. Bapak sekalian yang kami hormati, nah kaitan dengan pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru yang pada kondisi tertentu, guru dapat ditugaskan pada satuan pendidikan lain. Nah, kami sampaikan depan tadi bahwa kita berusaha, sesuai dengan Pak Menteri, guru dalam memenuhi kebutuhan atau pemenuhan beban kerja guru yang tatap muka, minimal 24 jam itu, dipenuhi di dalam satuan pendidikan atau satmingkalnya. Baik yang memang tugas pokok, tugas tambahan, maupun tugas tambahan lainnya. Nah, jika memang dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain, oleh dinas nanti akan diberikan penugasan tentunya. Nah, kondisi tertentu ini merupakan kondisi satuan pendidikan yang memang membutuhkan guru mata pelajaran tertentu, atau mungkin keahlian tertentu yang dibutuhkan di sana. Itu bisa guru ditugaskan oleh Pemdanya, dalamnya adalah dinas pendidikannya, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, untuk lebih sedikit kami sampaikan terkait dengan perolehan ekuivalensinya secara detail yang kami sampaikan lagi untuk tugas fungsinya apa saja, dokumennya apa saja, itu nanti ada di Kemendikbud. Nah ini secara besaran kami sampaikan dulu kaitan dengan ekuivalensi atau pengakuan atau perhitungan untuk beban kerja tatap mukanya. Nah, yang Bapak Ibu sekalian, M2 tadi kaitan dengan pelaksanaan tugas untuk pembelajaran dan pembimbingan. Dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Untuk yang pembimbingan dipenuhi oleh guru BK atau guru pembimbingan dan konseling dengan membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar per tahunnya. Mungkin juga ada pelaksanaan di dalam tugas, dalam perhitungan, juga ada penugasan yang per semesternya. Nah, yang berikutnya untuk yang pelaksanaan pendampingan sebagai guru wali, ini diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per minggu. Yang M5, yang tugas tambahan banyak tadi, tugas tambahan wakil kepala sekolah, kepala program keahlian,
kepala lab, kepala perpustakaan dievaluasikan dengan 12 jam tatap muka per minggu. Bagi guru mata pelajaran atau guru pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun, bagi guru bimbingan dan konseling, untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pelajaran atau pembimbingan. Nah, tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus, Bapak sekalian, itu diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka per minggu bagi guru pembimbing khusus yang pemenuhan beban kerja dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini sebenarnya dari awal sudah ada, kecuali yang guru wali. Nah, yang tugas tambahan lain, yang M15, Bapak sekalian, tugas tambahan lain diekuivalensikan secara kumulatif paling banyak 6 jam tatap muka per minggu. Itu juga sebenarnya sama dengan yang pengaturan yang sebelumnya. Nah, pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain oleh guru bimbingan dan konseling dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 rombongan belajar per tahunnya. Ini ekuivalensi untuk tugas tambahan lain yang dilaksanakan oleh guru BK. Yang berikutnya, untuk yang tugas tambahan lain yang tidak dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembelajaran, itu kan memang sudah ada ekuivalensi yang pokok yang ada di PPW sekalian. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Ada kepala program keahlian, ada kepala perpustakaan, ada kepala lab, ada kepala bengkel. Juga mendapatkan tugas pendampingan sebagai guru wali. Nah, guru wali tadi sudah diakui, diekuivalensikan, dan dapat melaksanakan tugas tambahan lain. Nah, tetapi tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran, tetapi diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif. Jadi, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, kepala perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel, itu yang kami sampaikan di depan yang awal tadi, bahwa diwajibkan untuk mendapatkan tugas tambahan guru wali, tetapi tidak diperhitungkan untuk pemenuhan atau dikualifikasikan sebagai jam tatap muka. Sehingga kalau dirumuskan Bapak sekalian, yang M5 ditambah dengan M5 plus atau M tugas tambahan lain itu 12 JP. Nah, ini masuk ke dalam perhitungan beban kerja yang 37,5 jam per minggunya. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, dalam hal pelaksanaan atau penetapan tugas tambahan dan penataan, tentunya ini tugas dari kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, harus memang betul-betul pandai untuk bisa mencermati dari jumlah beban kurikulum siswanya yang akan tertuang dalam jam pelajaran, dan itu nanti akan dibagi ke dalam jumlah guru yang ada, sehingga betul-betul bisa mencermati. Nah, yang kepala sekolah menetapkan guru wali dan guru yang melaksanakan tugas tambahan tentunya. Penetapan guru wali dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dibagi dengan jumlah guru yang tersedia pada sekolah tersebut, kecuali kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Yang berikutnya, penetapan guru yang melaksanakan tugas tambahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan seperti itu, apabila setelah dilakukan penetapan tugas tambahan masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan, atau terdapat kekurangan guru, maka kepala sekolah wajib hukumnya melaporkan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Nah, yang berikutnya, Dinas Pendidikan yang telah menerima laporan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, tentunya harus wajib melakukan penataan dan pemetaan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan pemenuhan kebutuhan guru bisa terpenuhi, lebih utamanya terkait dengan pemenuhan jam tatap muka yang memang harus dipenuhi oleh masing-masing
guru, dan ini juga tentunya berdampak dalam beberapa hal sekalian. Salah satu terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi. Nah, tadi ada guru yang memang dibutuhkan di sekolah lain dalam hal penugasan. Nah, ini adalah guru yang dapat diberi tugas kedinasan atau penugasan terkait dengan tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan oleh kepala dinas, kepala sekolah, atau ketua yayasan. Dalam ini adalah yang memang sekolah yang dijalankan oleh masyarakat. Nah, tugas kedinasan atau penugasan di bidang pendidikan diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja 37 jam atau 37,5 jam kerja dalam 1 minggu. Nah, tugas-tugas tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa diidentifikasi. Contoh seperti rapat dan sebagainya itu bisa diberikan penugasan oleh kepala dinas, kepala sekolah maupun ketua yayasan. Yang berikutnya kaitan dengan pengecualian. Mungkin ada beberapa sekolah di daerah-daerah tertentu atau mungkin sekolah-sekolah yang memang kondisi tertentu sehingga dalam hal pemenuhan beban kerja ini kepala sekolah yang ada membaginya seperti apa dan pengecualian seperti apa. Nah, ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Dalam hal pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksanaan tugas pembelajaran dapat dikecualikan bagi yang pertama. Ini yang pokok, tugas pokok artinya. Guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. Dimungkinkan di dalam beban kerja siswa yang tertuang dalam kurikulum ada jam per minggunya itu memang kecil. Nah, sehingga guru yang ada tentunya dengan jumlah rombel yang ada belum bisa memenuhi kaitan dengan minimal 24 jam tatap muka. Nah, yang berikutnya, guru yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam tatap muka, namun jumlah guru sudah sesuai dengan kebutuhan perhitungan. Jadi, dalam satu sekolah dengan bidang tertentu atau mata tertentu, sesuai dengan perhitungan gurunya itu sudah sesuai. Tapi setelah dibagi beban kerja yang ada guru terakhir istilahnya yang mendapat bagian terakhir itu tidak terpenuhi minimal 24 jam tatap mukanya. Nah, ini dikecualikan bagi guru yang tersebut. Nah, yang ketiga, guru pendidikan khusus dan guru pendidikan layanan khusus. Ini dikecualikan. Yang keempat, guru pada sekolah Indonesia Luar Negeri atau SCLN. Nah, ini pengecualian kaitan dengan minimal 24 jam tatap muka untuk yang pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk yang guru BK, kaitan dengan tugas pelaksanaan pembimbingan yang dipersyaratkan minimal 5 rombongan belajar, dikecualikan yaitu sekalian pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 rombongan belajar per tahun. Dalam pelaksanaan bimbingan oleh guru BK dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 rombongan belajar. Ini ada dan juga banyak sekalian, contoh seperti jenjang SMA atau jenjang SMA, SMK yang mungkin hanya masing-masing kelasnya itu 1 rombel, nah itu sudah dikecualikan untuk pemenuhan beban kerja guru BK-nya. Yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, di dalam Permendikbud 11 tahun 2025 itu juga kita tuangkan kaitan dengan pengembangan kompetensi gurunya, kepala sekolah maupun guru-guru yang ada, bahwa guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pengembangan kapasitasnya yang memang berbagai intervensi, berbagai kebijakan, bahwa semua guru memang harus terus melaksanakan pengembangan kompetensi untuk memenuhi berbagai kompetensi yang dibesarkan baik profesional, pedagogiknya, sosiokulturalnya atau sosialnya maupun kepribadiannya, dan juga terkait dengan
internshipnya. Nah, yang berikutnya, kegiatan pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam satuan administrasi pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang dalam hal kebijakan yang sebelum maupun saat ini, Bapak sekalian, ada komunitas belajar di satuan pendidikan. Ada komunitas yang di luar satuan pendidikan yang tadi disebutkan, ada gugus, ada kelompok kerja musyawarah, baik KKG, MGMP. Kalau untuk yang kepala sekolah ada KKS, ada MKPS, dan sebagainya. Nah, ini yang kaitan dengan pengembangan wadah dalam hal pengembangan kompetensi. Yang berikutnya, untuk mewadahi kaitan dengan hal-hal yang sebelumnya diatur maupun yang saat ini baru, tentunya ada ketentuan peralihan, Bapak sekalian. Nah, pada saat peraturan menteri ini berlaku, pengawas sekolah tetap melaksanakan pemenuhan beban kerja sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024, sampai dengan disesuaikan status menjadi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kenapa kok tertuang seperti ini? Karena memang regulasi yang saat ini berjalan atau positif sesuai dengan Permen PAN RB 21 2024 kaitan dengan jabatan fungsional guru. Nah, ini sementara kita tuangkan seperti ini supaya Bapak Ibu pengawas sekolah tetap mendapatkan tunjangan profesinya, karena memang pengawas sekolah berasal dari guru. Nah, seandainya nanti ada perubahan kaitan dengan jabatan fungsional guru yang di Permen PAN 21 2024, tentunya akan kita sesuaikan kembali supaya kondisi yang ada tetap mendapatkan hak masing-masing, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas, maupun yang lainnya. Nah, yang berikutnya, kaitan dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan juga perubahan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 dengan adanya Permen Didasmen 11 2025 ini dicabut dan akan tidak berlaku. Nah, untuk yang pemberlakuan berbagai tugas pokok, tugas tambahan maupun tugas tambahan lain yang kami sampaikan di atas dan tertuang dalam Permen Didasmen 11 2025 ini berlaku pada tahun ajaran 2025-2026. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa kami sampaikan secara garis besar. Dan kalau mau dilihat saya dengan rancangan untuk yang berikutnya, mungkin bisa dilihat kaitan dengan yang mungkin ini adalah gambaran kaitan dengan perolehan maupun jumlah dan jangka waktunya. Ini nanti akan lebih detail kembali tertuang dalam keputusan Menteri untuk Indonesia yang lebih detail kembali. Mungkin sekilas kami sampaikan sekalian sebagai gambaran. Tadi sampaikan wali kelas, ekuivalensinya 2 jam. Nah, jumlah jam waktunya satu guru mengampu satu kelas, paling sedikit dalam 1 tahun ajaran. Pembina OSIS, itu satu guru dalam satuan pendidikan, paling singkat 1 tahun ajaran, itu 2 jam. Pembina sekuler, itu satu guru untuk satu kegiatan ekstrakurikuler tertentu, paling singkat 1 tahun ajaran. Terus yang kedua, eskul. Ekstrakurikuler tertentu dilaksanakan paling sedikit satu kegiatan dalam 1 minggu dengan murid atau jumlah peserta paling sedikit 20 peserta atau 20 murid dalam satu kegiatan ekstrakurikuler diakui 2 jam tatap muka. Koordinator pengembangan kompetensi itu satu guru dalam satu satuan pendidikan paling sedikit 1 tahun untuk dikompensasikan 2 jam. Pengurus bursa kerja khusus pada jenjang SMK. Pengurus bursa kerja khusus terdiri dari satu ketua, ini kan kepengurusan nih, satu ketua. Kalau ketua dapat 2 jam ekuivalensinya. Nah, untuk yang personel informasi pasar kerja, ada yang mungkin juga tambahan, bertugas untuk penyuluhan dan pembinaan jabatan, ada yang bertugas sebagai perantaraan kerja, yang tertuang dalam SK dan dalam satuan pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran, itu dapatkan ekuivalensi 1 jam tatap muka. Untuk guru piket, satu guru
bertugas paling singkat 1 hari dalam 1 minggu selama 1 tahun ajaran, itu mendapatkan 1 jam tatap muka. Untuk pengurus LSP yang pihak pertama, ada ketua, itu mendapatkan ekuivalensi 2, untuk kepala bagian sertifikasi, kepala bagian manajemen mutu, kepala bagian administrasi, masing-masing 1-1, itu mendapatkan 1 jam ekuivalensinya. Untuk koordinator pengelolaan kinerja guru, itu ada koordinatornya, 1 guru dalam 1 satuan pendidikan paling singkat 1 tahun, dan dalam hal jumlah guru berjumlah kurang dari 10 orang, maka pengelolaan kinerja dilakukan oleh guru yang diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Itu diakui sebagai 2 jam. Nah, untuk yang koordinator pembelajaran berbasis proyek, ini 1 guru menjadi guru wali, menjadi koordinator pembelajaran berbasis proyek 1 sampai dengan 3 rombongan pembelajaran paling singkat 1 tahun, diakui 2 jam untuk 1 rombongan pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, untuk yang koordinator pembelajaran pendidikan inklusi, ini 1 guru dalam 1 satuan pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran penugasannya, telah mengikuti program pelatihan tingkat lanjut, itu diakui 2 jam tatap muka. Nah, untuk yang ketua tim pencegahan penanganan kekerasan atau satuan tugas perlindungan PTK, pendidikan dan pendidikan, itu 1 guru untuk 1 satuan pendidikan paling sedikit 1 tahun ajaran. Ada ketentuan jumlah keanggotaan TPPK berdasarkan jumlah murid yang ada, Ibu sekalian. Untuk koordinatornya diberikan ekuivalensi 2 jam, untuk timnya masing-masing diberikan 1 jam. Nah, untuk pengurus panitia acara di satuan pendidikan, ini pengurus juga. Ada 1 guru dalam 1 jabatan paling singkat 1 bulan, event tertentu, menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam event tertentu, hari-hari besar yang ada, itu diberikan 1 jam tatap muka. Untuk pengurus organisasi bidang pendidikan, ini ada yang tingkatnya nasional, ada yang tingkatnya provinsi, ada yang tingkatnya kabupaten kota. Nah, diberikan masing-masing. Kalau untuk tingkat nasional, sebagai pengurus itu 3, tingkat provinsinya 2, dan untuk yang tingkat kabupatennya adalah 1. Nah, untuk yang tutor pada pendidikan inklusi, itu 1 guru sebagai tutor bertugas maksimal 6 jam tatap muka, paling sedikit 1 semester, itu diakui 1 jam tatap muka sebagai tutor selama 1 jam pelaksanaan tugas guru. Jadi ekuivalensinya hampir sama. Instruktur, narasumber, fasilitator pada program pengembangan kompetensi PTK di tingkat nasional di bidang-bidang pendidikan, itu 1 guru untuk 1 program nasional, itu diakui juga sebagai narasumber, sebagai fasilitator instruktur 1 jam tatap muka. Untuk pesertanya juga diakui sebagai 1 jam tatap muka dalam hal pengembangan kompetensi yang terstruktur tentunya sekalian. Koordinator kelompok kerja musyawarah, ada yang tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota masing-masing, itu diakui juga 1 jam tatap muka. Pengurus organisasi masyarakat yang non politik, itu diakui juga 1 jam tatap muka. Nah, untuk pengurus lembaga organisasi pemerintah yang non struktural, itu juga diakui 1 jam tatap muka. Nah, sepertinya itu Bapak sekalian yang saat ini bisa kita sampaikan. Ada mungkin beberapa hal yang perlu penjelasan kembali, perlu juga klarifikasi maupun hal-hal yang memang baru, mungkin ada salah teknis. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga mungkin terkait dengan hal ini adalah operator di sekolah, Bapak Ibu Kepala Dinas, atau yang membidangi di masing-masing jenjang yang ada, dan juga operator dari dinas ini yang memang perlu sekali untuk lebih memahami kedalaman dari masing-masing. Apa pengaturan yang sudah tertuang dalam Permendikdasmen 11 tahun 2025. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Monggo ada hal yang perlu kita diskusikan. Nanti tim dari kami, dari birokrasi, dari sekretariat maupun direktorat akan juga memberikan penjelasan, klarifikasi maupun jawaban-jawaban yang dipertanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Waktu kami kembalikan, Mbak.
Baik, terima kasih banyak kepada Pak Sostemu atas paparannya tadi ya, yang sangat jelas sekali tadi yang telah disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sahabat GTKPG yang kami banggakan, kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah masuk baik melalui tautan Google Form maupun pada kolom Q&A di media Zoom. Ini nanti kepada Bapak Temu ya, mohon izin, mohon kesediaannya untuk dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut. Langsung saja ya Pak ya, mohon izin untuk pertanyaannya. Yang pertama boleh ditampilkan kembali. Baik, dari Febrianesi, SMP Negeri 10 Payakumbuh. Bapak Ibu, kami di sekolah ada 2 guru bahasa Indonesia, saya sebagai PNS dan satu lagi P3K, sementara kelas kami hanya 6. Jadi total jam yang ada hanya 36. Kalau kami berdua sertifikasi, apakah bisa kami bagi jamnya masing-masing 18, kemudian ditambah dengan tugas tambahan agar bisa tercapai 24 JP? Saya persilakan kepada Pak Temu untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Febria Nelsi ya tadi, Mbak ya, Betul, Pak. dari Dari SMP Negeri Payakumbuh ya? Iya, 10, betul, Pak. 10 Payakumbuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekilas saya tangkap tadi kaitan dengan jumlah guru dan juga jumlah rombel. Ini tentunya kalau Ibu bertanya bukan apakah bisa kami bagi, nah yang bagi nanti kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan, kira-kira. Nah, kecuali kalau mungkin Ibu Febri juga kepala sekolah, nah tentunya bisa membagi hal tersebut. Nah, dengan jumlah jam untuk bahasa Indonesia yang total kelasnya 6, terus jumlah jam total yang ada 36, berarti kan kalau jumlah gurunya dan semuanya bersertifikat pendidik, kalau dibagi 2, berarti masih masing-masing dapat 18 jam tatap muka. Itu tugas pokok. Nah, tentunya untuk memenuhi ke-24 jam, masih banyak tadi tugas tambahan lain yang bisa diberikan baik ke Ibu Febria maupun ke rekan yang memang satu bidang di mapel guru bahasa Indonesia. Itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Febri Nelsi tadi ya. Selanjutnya boleh pada operator untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dian Rahayu dari SMP Negeri 42 Samarinda. Bapak Ibu pemangku kebijakan, saya izin menanyakan apakah ada kebijakan untuk memberikan JJP kepada guru Serdik yang mempunyai tugas tambahan operator dapodik dan bendahara BOS. Kami kerjanya tidak main-main, menginput data dan mengurusi keuangan. Mohon bisa dipertimbangkan, paling tidak kami kerja dihargai minimal mendapat JJP 12. Apalagi sekolah kecil seperti sekolah saya yang hanya 3 rombel karena kami berebut tugas tambahan. Silakan kepada Pak Temu untuk menjawab. Baik, dari Ibu Dian dari Samarinda. Tadi SMP berapa, Mbak? SMP Negeri 42 Samarinda. 42, baik. Terima kasih Bu Dian Rahayu yang mungkin juga selain Ibu sebagai guru yang melaksanakan tugas pembelajaran, juga diberikan tugas sebagai operator dapodik dan bendahara BOS. Itu ya kira-kira ya. Nah, tadi pertanyaannya bahwa Ibu saat ini di SMP Negeri 42 Samarinda ya, Samarinda diberikan tugas sebagai operator. Ada juga yang diberikan tugas sebagai bendahara. Nah, tentunya kaitan hal ini kita berharap sebetulnya di jenjang atau di SMP itu ada pengadaan untuk tenaga kependidikannya. Nah, kita berharap kaitan dengan operator dapodik maupun dengan tugas yang mungkin diberikan bendahara BOS, tentunya ini tidak diberikan kepada yang mungkin guru yang memang kaitan dengan jumlah
atau mungkin jam kurikulum yang ada itu berat. Karena memang tugas operator, walaupun memang tidak terus-menerus, tapi memang hal ini sangat dibutuhkan, baik itu di jenjang SD maupun jenjang SMP, SMA, SMK. Tapi untuk jenjang SMP tentunya dari pihak satuan pendidikan atau sekolah bisa pengadaan untuk tendiknya yang mungkin juga bisa diberikan tugas sebagai operator. Dan kami berharap Bapak Ibu kaitan dengan tugas tambahan sebagai operator yang mana memang itu sebenarnya bisa dilaksanakan oleh tenaga kependidikan seharusnya atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh guru, sehingga tugas Bapak Ibu guru sebagai tugas dalam hal pembimbingan pembelajaran itu tidak terganggu. Kira-kira seperti itu. Baik, semoga tercerahkan ya Ibu Dian Rahayu atas jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Temu. Izin melanjutkan pertanyaan yang ketiga dari Bapak Yosef Benyamin dari SMA Negeri 1 Pacar. Apabila seorang guru mapel mendapatkan tugas sebagai guru wali 2 JP, apakah bisa yang bersangkutan mengajar 16 JP linear ditambah 6 JP tugas tambahan lain sehingga totalnya menjadi 24 JP? Ataukah aturan minimal mengajar 18 JP masih berlaku? Silakan Pak Temu. Baik, terima kasih Pak Yosef. Ini dari SMA Negeri Pacar. 1 Pacar, iya. Ya, 1 Pacar ya, SMA Negeri 1 Pacar. Bagaimana kalau misalkan Bapak, semua kan tadi diwajibkan ya, diharuskan untuk menjadi guru wali, kecuali kepala sekolah. Nah tentunya hal ini sudah kami sampaikan di depan tadi bahwa guru wali itu adalah wajib kan, hanya wajib berarti kan kami sampaikan di depan tidak menjadi perhitungan kaitan dengan jam tatap muka, tapi menjadi bagian dari pemenuhan beban kerja yang 37,5. Nah tentunya kalau di dalam hitungan Bapak sampaikan bahwa guru wali dapat 2 JP, apakah bisa yang bersangkutan mengajar 16 JP linear, terus ada tugas tambahan lain yang mungkin 6 jam, sehingga jamnya itu bisa terpenuhi. Nah ini Bapak sekalian, bagi guru mapel jenjang SMP, SMA, SMK yang mengajar 16 JP linear dengan sertifikat pendidiknya atau kualifikasi akademiknya yang sudah diatur oleh sekalian, ditambah menjadi guru wali 2 JP. Nah, selebihnya tentunya dapat mengampu tugas tambahan yang maksimal 6 JP. Ini lebih mempermudah kaitan dengan perhitungan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di jenjang SMP, SMA maupun SMK. Kira seperti itu, Mbak. Ya, jelas sepertinya ya Pak. Terima kasih jawabannya Pak Temu, semoga terjawab ini Pak Yosef. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mas Bahur Roziki dari SMA N1 Kereksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mohon jelaskan mengenai bentuk kolaborasi guru BK dan guru wali. Bagaimana batasan peran guru wali dan wali kelas? Silakan Pak Temu. Baik, terima kasih. Ini lebih jelas ini begitu ditayang dari Pak Mas Bahur Roziki dari SMA Negeri 1 Kerasakan, Purbalingga, Jawa Timur. Terima kasih Pak Roziki. Pertanyaannya, mohon jelaskan mengenai bentuk kolaborasi guru BK dan guru wali, bagaimana batasan peran guru wali dan wali kelas. Nah, kami sampaikan di depan, Bapak sekalian, untuk guru wali itu harus berkolaborasi dengan guru BK dan juga dengan guru wali kelas. Nah, kolaborasi dengan guru BK dalam memberikan bimbingan dan konseling mungkin secara individual. Karena ketika ada mungkin isu atau mungkin permasalahan atau kasus yang ditangani oleh guru BK, namun tetap juga ada pendampingan dari guru wali. Nah, ini yang mungkin objeknya atau siswanya itu ada yang mungkin antara guru BK dengan guru wali, ada yang sama, karena guru BK adalah minimal 5 rombel kelas, sementara untuk guru wali itu kan jumlah siswa dibagi dengan
jumlah gurunya. Artinya ada yang memang sasaran muridnya atau siswanya sama dengan guru BK, ada juga yang mungkin tidak sama dengan guru BK, tergantung dari jumlah rombel maupun jumlah guru BK-nya. Kalau untuk guru wali kelas tentunya setiap kelas ada wali kelasnya. Nah ini yang salah satunya kaitan dengan bagaimana kaitan dengan kolaborasi untuk guru BK dan juga untuk guru walinya. Nah, guru BK tentunya ada tugas pembimbingan, ada juga yang layanan. Ada yang bimbingan kelompok, ada yang bimbingan klasikal, ada yang bimbingan individu. Nah, konselingnya masing-masing mungkin sesuai dengan apa istilahnya kondisi atau isu atau mungkin permasalahan yang masing-masing dialami oleh siswa. Nah, kolaborasinya tentunya kalau siswanya beririsan dengan guru BK tersebut, tentunya kaitan dengan bimbingan konseling yang individual bisa dilakukan secara bersama-sama, dan tentunya dalam hal pengawalan tidak setiap guru BK mungkin terus-menerus bisa mengawal atau mengawasi terkait dengan siswa, tapi kalau untuk yang guru wali dengan diharapkan bisa terus menjadi pendamping, menjadi teman diskusi, menjadi curhatan dan sebagainya, sehingga kaitan dengan peran dari guru wali itu akan lebih dekat, karena memang yang bersangkutan dari mulai awal masuk sampai yang bersangkutan naik ke jenjang maupun sampai lulus. Nah, kalau untuk guru BK tentunya ada mungkin perbedaan kelas saat nanti pergantian tahun ajar sesuai dengan jumlah rombel yang ada. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jelas sekali ya jawabannya Pak Temu. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Rahmawati, SMA Negeri 1 Juli Biren, Aceh. Pertanyaannya, pasal 6 ayat 1 Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 menyebutkan guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan pada Satminkal. Apakah pasal ini menyatakan bahwa guru tidak dibenarkan mencari jam tambahan di luar Satminkal jika beban mengajar di Satminkal tidak memenuhi 24 JP per minggu seperti diperbolehkan di regulasi sebelumnya maksimal 6 JP? Dan penjelasannya Pak Temu, silakan. Baik, terima kasih Bu Rahmawati dari SMA Negeri 1 Juli Biren, Aceh. Ini sebenarnya sudah kami sampaikan di depan. Memang benar bahwa untuk pemenuhan beban kerja guru pembelajaran bimbingan itu dilaksanakan di Satminkalnya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau memang guru yang dalam bidang tertentu dengan jumlah tertentu, tadi kami sampaikan pengecualian, bagaimana untuk bisa memenuhi 24 jam yang terpenuhi sesuai dengan perhitungan kebutuhan gurunya. Yang terakhir itu gurulah yang memang dikecualikan. Jadi kaitan dengan pemenuhan jumlah jam, baik yang mungkin tugas pokok maupun yang tugas tambahan lainnya, itu dipenuhi di dalam satu sekolah atau satminkalnya. Tetapi kalau memang ada guru yang terakhir, guru pembagian terakhir yang tidak terpenuhi, yaitu memang sudah dikecualikan dan itu dianggap sudah memenuhi 24 jam tatap muka. Ini, Pak. Oke, baik. Sudah terjawab ya Ibu Rahmawati. Selanjutnya nih Pak dari Ibu Ervina dari Disdik Tanah Datar. Pertanyaannya, kami dari Dinas Kabupaten Tanah Datar izin bertanya, materi yang disampaikan sangat bagus. Cuma yang mungkin meragukan, seandainya ada guru yang mengajar 18 jam ditambah jam wali 2 jam, total 20. Untuk TTLE apa harus 6 jam atau cuma 4 jam saja? Silakan Pak Temu. Baik, terima kasih Bu Ervina. Dari Dinas Pendidikan ini banyak Bu ya yang mengalami hal seperti ini yang mungkin di sana ya. Baik, kaitan dengan hal ini Bu, di Kabupaten Tanah Datar, materi yang mungkin kami sampaikan belum secara utuh ya, apa istilahnya, yang secara detail nanti akan ada di Kemendikdasmen, tapi paling tidak gambaran yang kami sampaikan tadi sudah bisa memberikan gambaran yang paling tidak sebagian besar kaitan dengan dependensinya. Baik, seandainya ada guru yang mengajar 18 jam, ditambah jam wali 2 jam, total 20 jam tatap muka. Nah, apa harus 6 jam atau cuma 4 jam untuk yang tugas tambahan lainnya, kira-kira seperti itu.
Ya kalau untuk memenuhi sudah dapat 20 ya tinggal 4 jam tatap muka untuk tugas tambahannya. Nah, diambilkan dari tugas tambahan lain yang mana yang memang dilaksanakan oleh guru yang mungkin perolehan ekuivalensinya 1 atau 2. Nah, tinggal mencarikan atau membagi untuk jam ekuivalensi yang tugas tambahan lain. Itu Ibu Ervina. Oke, baik. Terima kasih Pak Temus. Lanjutnya ini, mohon maaf ini agak kecil dari, nama dan asalnya tidak dituliskan. Terkhusus di pasal 9 tentang guru wali yang terbarukan dalam pemenuhan jam bagi guru, adakah interval jumlah murid yang menjadi anak perwalian sehingga dapat dinilai? Dan bagaimana pengaturan tingkatan kelas? Apakah murid dikelompokkan berdasarkan tingkatan kelas atau hanya satu tingkatan saja? Silakan Pak. Baik, ini tentunya kaitan dengan kondisi situasi yang ada di lapangan dan juga mungkin kebijakan yang ada di sekolah. Kaitan dengan pembagian, apakah pembagiannya, karena ini baru ya, karena udah baru berarti kan sudah ada siswanya, sudah ada gurunya, terus dibagi. Nah, tahun depan nanti ada yang lulus, ada siswa yang baru masuk, kira-kira seperti itu. Nah ini tentunya dalam hal pembagian, yang pertama kepala sekolah megang peran penting seperti yang tadi kami sampaikan untuk membagi jumlah siswa dengan jumlah guru yang ada. Semuanya punya kewajiban. Nah tentunya ada priority kaitan dengan jenjang-jenjangnya. Ada kan mungkin yang di kelas 7, 8, 9 yang saat ini ada, dengan melihat mungkin apa istilahnya senioritas gurunya, dan mungkin juga tugas yang diberikan lain yang selain guru wali tersebut seperti apa. Nah ini bisa dibagi jumlah siswanya berapa dengan jumlah gurunya, bisa berdasarkan apa istilahnya kelas masing-masing, karena memang ada yang kelasnya atau rombelnya kecil, ada yang rombelnya besar. Nah ini pengelompokannya apakah lintas rombel atau dalam rombel itu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ibu Kepala sekolah yang mungkin mengetahui persis kondisi yang ada di lapangan. Begitu Ibu, karena nggak ada namanya jadi kembalikan ke Mbaknya. Iya, baik. Disesuaikan dengan kondisi yang di sekolah begitu ya, Pak ya. Iya. Baik, mohon izin pertanyaan selanjutnya silakan. Dari pengirimnya tidak terbaca, mohon maaf. Ini saya adalah guru pendidikan khusus GPK di sekolah inklusi yang sudah berstatus PNS. Namun sertifikasi TPG belum bisa cair karena masih kode 02. JJM linear masih 0 JP karena memang sebagai GPK tidak diakui mendapat JJM linear di Dapodik. Di sekolah saya juga tidak bisa mendapat jam mengajar sebagai guru kelas karena memang guru kelas sudah full. Serta tugas pokok saya di sekolah memang murni sebagai GPK. Apakah ada solusi agar saya juga bisa mendapat JJM linear yang sesuai dengan jabatan saya sebagai GPK? Silakan Pak Teguh. Ini mungkin dari sekolah mana ini Mbak ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang dari dinasnya, ini menjadi perhatian ini Bapak Ibu Kepala Dinas, tentunya kita perlu perhatikan untuk guru pendidikan khusus yang ada di sekolah inklusi, karena memang sudah ada pengaturan terkait dengan unit layanan disabilitas, dan saya yakin di Bapak Ibu sudah terbentuk. Nah silahkan untuk alih tugaskan di ULD, itu sehingga sertifikatnya di ULD supaya dapat memenuhi beban kerjanya. Tentunya hak dari Bapak atau Ibu yang menyampaikan pertanyaan ini itu bisa diberikan kalau memang yang bersangkutan sudah bersertifikat pendidikan. Ini sampaikan memang sudah bersertifikat pendidikan. Ini kan menjadi apa ya, beban kita kalau Bapak Ibu tidak segera penataan kaitan dengan guru-guru pendidikan khusus yang ada di sekolah inklusi, supaya yang bersangkutan bisa memenuhi dan diakui kaitan dengan beban kerjanya,
sehingga mendapatkan hak untuk bisa menerima tunjangan. Ini mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, baik. Semoga tersampaikan ya ini ya. Mohon izin ini Pak Temu, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Saya bacakan ini dari Bapak Alfi Hamdi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Setelah saya baca aturannya, tugas tambahan mengajar di sekolah maksimal 6 jam sudah tidak ada ya. Dan juga saat ini banyak guru-guru yang mengakali 24 jamnya dengan mengajar mapel lain tidak sesuai SK-nya. Apakah itu diakui? Silakan Bapak. Baik, dari Pak Alfi Hamdi, iya, Dinas dari Pendidikan Kabupaten Rembang. Iya. Baik, Pak Alfi, terima kasih. Kaitan dengan apa yang Bapak tanyakan, tugas tambahan mengajar di sekolah lain maksimal 6 jam sudah tidak ada, benar, sudah tidak ada. Semua tugas pemenuhannya ada di satuan satmingkalnya. Apapun, dan saya yakin dengan pengecualian yang ada 4 pengecualian tadi, itu insya Allah bagi Bapak Ibu guru yang memang sudah mendapatkan sertifikat pendidik dan juga Bapak Ibu kepala sekolah ini cerdik cermat dalam bagian tugas, saya yakin bisa terpenuhi. Yang berikutnya kaitan dengan banyak guru yang mengakali 24 jamnya dengan mengajar mapel lain tidak sesuai SK-nya, apakah itu diakui? Kok bisa ya mengakali 24 jam bagaimana? Ini kan semuanya terdata Bapak Ibu sekalian. Jadi sebisa mungkin kan kita sudah perluas Bapak Ibu sekalian ya. Kaitan dengan persyaratan, identitas itu bisa berdasarkan sertifikat pendidik yang dimiliki atau kualifikasi akademik S1-nya apa. Itu sudah bisa sebetulnya sangat luas gitu untuk pengakuan menjadikan rumpun bidang ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua juga sudah diberikan sekian banyak tugas tambahan lain itu yang memang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan diekuivalensikan dengan jam tatap muka. Tentunya ini tugas Bapak ini yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Pak Alfi. Ya janganlah Bapak Ibu gurunya mengakali 24 jam dengan memasukkan mapel-mapel yang lain. Kan mapel lain itu sudah ada kurikulumnya, ada penugasan dari kepala sekolahnya, tentunya ada rombelnya. Nah ini saya agak bingung kalau ngakal-ngakalin, kan udah kelihatan. Bapak Ibu A mengampu bidang mapel tertentu, di kelas mana, berapa jam. Nah, itu nanti kalau terinput double atau mungkin lebih dari satu, tentunya di sistem sudah tidak bisa. Nah, ini harusnya Bapak mohon izin, mohon maaf, dari Dinas Pendidikan juga perlu adanya kontrol monitoring terkait dengan input data yang dimasukkan atau diinput dalam dapodik, baik oleh operator atau mungkin oleh gurunya langsung yang diambil oleh operator. Ini memang ada dua hal, ada yang semuanya diserahkan ke operator, ada yang memang gurunya melihat saat operator input, atau mungkin gurunya yang memang menginput dan juga didampingi oleh operator. Nah ini yang perlu kontrol dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan di masing-masing kewenangan, baik kabupaten kota maupun provinsi. Itu Pak Alfi, terima kasih pertanyaannya. Baik, sudah banyak ya Pak Temu, mohon izin ini untuk pertanyaannya sudah dicukupkan. Semoga terjawab ya Bapak dan Ibu. Jadi ini puji syukur ya, puji syukur kehadiratnya Mas, karena semua pertanyaan sudah dijawab dan ditanggapi dengan sangat baik dan komprehensif tadi oleh Pak Sestemu. Semoga Bapak Ibu yang tadi sudah mengajukan pertanyaan merasa terpuaskan nih dan tercerahkan ya, serta tentunya dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu lainnya yang belum sempat dibacakan secara langsung. Baik, berikutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Sestemu untuk memberikan pesan penutup nih Pak, atau penguatan pada sosialisasi kita hari ini kepada Bapak Temu. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya yang Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi.
kami berharap dengan langkah sosialisasi yang kami awali saat ini tentunya menjadi bahan nanti Bapak Ibu Dinas Pendidikan menyampaikan ke satuan pendidikan baik yang ada di bawah kewenangan Bapak Ibu sekalian. Karena ada beberapa hal terkait dengan tugas tambahan lain maupun nomenklatur baru yang ada di pengaturan Permendikdasmen 11 2005 tersebut yang perlu tersampaikan dan perlu mungkin juga ada diskusi untuk di wilayah Bapak Ibu sekalian, karena ini akan terkait juga dengan surat edaran dari Kementerian kaitan dengan Hari Belajar Guru. Tentunya ada penyesuaian kaitan dan pembagian tugas tersebut untuk bidang atau mapel-mapel yang ada maupun guru kelasnya. Nah, Bapak Ibu Ketua organisasi profesi, mohon sekiranya saya yakin kepengurusan Bapak Ibu mulai dari jenjang kecamatan, kabupaten kota sampai provinsi dan juga bahkan nasional. Ini kami juga mohon sekiranya untuk bisa disampaikan, disosialisasikan ke anggota di Bapak Ibu di organisasi. Tentunya harapan besar kami Bapak Ibu yang mungkin bisa langsung bertemu dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah, baik Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu dari organisasi profesi, harapan kami segera tersampaikan, dan karena ini sudah menginjak kaitan dengan tahun ajaran baru, mungkin ada beberapa kaitan mungkin perbaruan pembagian tugas yang ada di masing-masing sekolah, supaya nanti kaitan dengan pemenuhan beban kerja baik yang guru kelas, guru mapel itu bisa terpetakan dengan baik, dan tentunya akan mendapatkan beban kerja yang sesuai. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik, tidak terganggu terkait dengan haknya dan terpenuhilah 24 jam tatap muka sehingga mendapatkan tunjangan profesi. Nah, Bapak Ibu Kepala UPT, baik yang ada di lingkungan Dirjen Paudasmen maupun yang ada di lingkungan Dirjen GTKPG, bermohon bantuan di berbagai event tertentu, mungkin bisa disebarluaskan, baik mungkin kaitan dengan file Permendikdasmennya maupun beberapa informasi yang mungkin bisa disampaikan, karena saya yakin Bapak sekalian dari beberapa penambahan tugas tambahan lain itu baru, tapi yang ada beberapa yang sudah sekian lama sudah diampu oleh Bapak Ibu guru, ini sebenarnya akan memberikan keleluasaan kaitan dengan pemenuhan beban kerja yang itu pemenuhan 24 jam tatap muka. Nah, sehingga bentuk bantuan dari Bapak Ibu, baik dari Dinas Pendidikan, dari Bapak Ibu organisasi masyarakat, organisasi profesi, Bapak Ibu Kepala UPT bersama tim yang ada di setiap provinsi akan memberikan percepatan kaitan dengan informasi ini, sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah nantinya bisa membagi beban kerja yang ada di dalam kurikulum siswa yang tertuang dalam bidang mapel maupun tugas-tugas lain bisa terbagi dengan baik. Dan tentunya pengorbanan Bapak Ibu baik saat ini menghadiri pertemuan sosialisasi ini, nanti menyampaikan, mengimbaskan ke berbagai unsur yang ada yang terkait, butuh waktu, tenaga, pikiran. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu laksanakan merupakan kumpulan amal ibadah dan akan mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah SWT. Semoga dengan lebih fleksibilitasnya kaitan dengan pemenuhan beban kerja guru, sehingga Bapak Ibu guru yang saat ini melaksanakan tugas baik di semua jenjang, baik di TK, di SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB-nya dapat memenuhi beban kerja
24 jam tatap muka minimalnya dengan tugas pokok maupun tugas tambahan dan tugas tambahan lainnya, sehingga semua hanya diterima dan tentunya dapat memberikan layanan yang terbaik untuk siswa-siswi kita, sehingga akan berdampak kepada mutu pembelajaran dan juga mutu dari lulusan setiap jenjangnya yang ada. Itu mungkin dari saya, Bapak sekalian. Saya berikan ucapan sekali lagi terima kasih. Salam hormat, sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada yang kami hormati Sekdijen GTKPG Bapak Teguh Ismail yang telah berkenan memberikan pesan-pesan ya dan penguatan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Pak dan semoga sehat selalu. Baik Bapak Ibu sahabat GTKPG, kami ingatkan kembali untuk mendapatkan materi, paparan, dan mengisi presensi atau daftar hadir. Silakan mengakses tautan, mohon maaf, di https://s.id sosialisasi regulasi pemenuhan beban kerja guru yang sudah dituliskan juga oleh tim panitia di kolom komentar Zoom maupun di kanal YouTube. Baik, mohon dicek ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, sahabat GTKPG sekalian, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, baik dari ruang Zoom maupun dari kanal YouTube. Semoga informasi yang didapat hari ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Bapak Ibu sahabat GTKPG sekalian terkait pemenuhan beban kerja guru. Baik Bapak dan Ibu, memasuki penghujung acara, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas di balik layar, memohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Berlari-lari naik kapal pinisi untuk berlayar ke laut yang biru. Saya Sinta Dewi Kumoro pamit undur diri, sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.